Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Pendidikan, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sehat selalu. Baik sahabat, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Adapun peta materinya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kita akan belajar media dan penghantar komunikasi. Adapun media penghantar komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa kuno dan yang kedua media komunikasi modern. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti video pembelajaran ini? Apabila kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya di dinding-dinding gua tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian, melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, periode 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibanding dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, periode 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus
menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, periode 105 Masehi. Pada periode ini atau pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Nah, itu tadi sahabat, sejarah singkat mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana? Kalian jadi paham kan apa itu teknologi informasi dan komunikasi?